Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 10 cita-cita Upin dan Ipin ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Nah, yang pertama ini yaitu dimulai pada musim-musim awal ya. Jadi di saat ada Piala Dunia di Afrika Selatan pada tahun 2010, Upin Ipin ini pengen banget ya jadi timnas Malaysia gitu, biar Malaysia bisa hadir di Piala Dunia suatu saat. Kemudian mereka semua ini bermain bola di lapangan dan langsung masuk ke dunia hayal mereka ya. Dah bisa dilihat langsung ya, pertandingan tersebut sedang berlangsung antara tim Malaysia melawan tim Pulu. Dan bisa dilihat, pada akhir pertandingan ini dimenangkan oleh tim Malaysia ya, berkat tendangan harimaunya Jarjito yang kata baru masuk ke lapangan ya. Akhirnya mereka foto-foto bareng deh bersama pialanya. Ya udah, intinya cita-citanya pertama mereka itu menjadi timnas sepak bola Malaysia gitu. Tahu, kau nak jadi apa bila besar nanti? Nak makan ayam goreng banyak-banyak. Kau ni, tu bukan cita-cita. Nah, yang kedua ini yaitu di saat Upin Ipin sedang belajar ya, cikgu ini membahas tentang cita-cita dan kemudian menyuruh semua anak murid membuat PR atau menggambar tentang cita-cita mereka. Kemudian, sesampainya di rumah, Upin Ipin ini mengerjakan PR-nya, dan kemudian Ipin ini nyeletuk kalau gede itu dia mau jadi atau mau makan ayam goreng banyak-banyak gitu. Jadi aku nak makan ayam goreng banyak-banyak, kayak gitu. Jadi ini masuk ke momen lucu juga ya. Nah, aneh kan cita-citanya Ipin ini masa mau makan ayam goreng banyak-banyak. Terus Upin bilang, itu bukan cita-cita gitu loh maksudnya. Ya udah, intinya mereka belum tahu ya cita-cita itu apa. Nah, ini kelanjutannya ya. Jadi untuk yang ini, cita-cita Upin ini mau menjadi seorang astronot. Yang mana astronot adalah orang yang bertugas sebagai penerbang atau awak pesawat ruang angkasa gitu. Nah, Upin ini mau pergi keluar angkasa ya, seperti yang dilakukan oleh Neil Armstrong, yaitu orang yang pertama kali memijakkan kakinya ke bulan. Jadi intinya cita-cita Upin pada episode ini adalah menjadi astronot ya. Oke, selanjutnya, kalau Ipin ini cita-citanya ingin menjadi seorang ilmuwan pembuat roket ya. Karena kalau Upin mau jadi astronot kan harus ada pesawat atau roketnya. Makanya Ipin yang buat pesawatnya gitu loh. Dan juga Ipin ini mau ikut loh keluar angkasanya gitu. Jadi barengan ya keluar angkasanya. Yaudah, intinya cita-cita Ipin ini ingin menjadi ilmuwan pembuat pesawat luar angkasa atau roket. Dan juga ingin menjadi astronot seperti Upin. Jadi sekaligus sekali lagi gitu. Buku hilang, bertenang Jaji. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin. Jaji, di mana buku kau hilang? Nah, yang kelima ini Upin Ipin sedang menjadi detektif ya, seperti halnya detektif Conan. Jadi, Upin Ipin ini adalah salah satu teman yang berperan aktif ketika ada teman atau orang yang dia kenal sedang kehilangan benda yang mereka miliki gitu. Langsung aja tuh ya, nuansa itu berubah menjadi hitam putih dan yang berwarna itu cuma Upin Ipin dan beberapa orang doang. Dan Upin Ipin ini sudah pasti memakai kostum detektif dan bergaya lagaknya detektif asli gitu. Jadi pada intinya, Upin Ipin ini berhayal jadi detektif sungguhan. Mungkin ini salah satu cita-cita juga gitu loh. Dan langsung mereka praktikan di dunia nyata gitu.
Kalau yang keenam ini ceritanya mereka menjadi polisi di zaman milenial atau cyberpunk 2077 ya ceritanya gitu. Jadi mereka ini sedang menjadi polisi di Metro Millennium tuh ya. Ya udah, kalau yang ini intinya gitu aja deh ya. Upin Ipin ini sedang bermain dengan Bang Saleh dan ingin menjadi penegak keadilan gitu deh di kota itu gitu. Ya mungkin gedenya juga pengen jadi polisi kali gitu. Besar nanti, Upin nak jadi macam Abah lah. Jadi askar, berjasa pada negara. Ipin Point. Nah, yang ketujuh ini yaitu di saat mereka menemukan kamar rahasia, yaitu kamar ibu dan bapaknya Upin Ipin. Di sana itu bisa dijumpai ya, ada koper yang berisikan baju bekas peninggalan pekerjaan dari bapaknya Upin Ipin ini, Kak Ros juga gitu. Nah, ternyata bapaknya Upin Ipin ini pekerjaannya sebagai tentara atau aska dari Malaysia ya. Dan Upin Ipin ini tiba-tiba nyeletuk gitu loh, ingin meneruskan jejak bapaknya yaitu menjadi tentara gitu. Jadi pada intinya, di episode ini Upin Ipin bercita-cita menjadi tentara atau meneruskan pekerjaan ayahnya gitu. Jadi, siapa bila besar nanti nak jadi bomber? Saya. Bagus. Jadi bomber. Oke, yang kedelapan ini jadi di saat ada pemadam kebakaran atau bomber datang ke TK Tadika Mesra. Anak-anak TK Tadika Mesra ini diperlihatkan cara memadamkan api ya, dan diberitahu cara yang benar ketika terjadinya kebakaran. Kemudian, mereka semua kagum dengan petugas pemadam kebakaran itu ya. Nah, kemudian Tak Kumis ini menanyakan siapa yang besarnya ingin menjadi bomber atau pemadam kebakaran. Lalu bisa dilihat, Upin Ipin ini mengangkat tangannya gitu ya, bahwa mereka ini pengen gitu kalau sudah besar ingin menjadi bomber ya. Dan kemudian di saat kelas sudah selesai, mereka ini bertugas sebagai bomber di kampungnya. Masuk dunia hayal lagi tuh ya, mengaplikasikan yang tadi gitu loh. Dan berakhir malah lucu gitu. Yaudah, pada intinya cita-cita Upin pada episode ini ingin menjadi petugas pemadam kebakaran atau bomber. Virus jahat, jaga-jaga. Vaksin datang. Nah, kalau yang kesembilan ini yaitu di saat Kak Ros sedang menjelaskan mengenai virus-virus, bisa dilihat langsung ya. Di sana itu banyak banget orang sakit dikarenakan virus-virus itu. Kemudian muncullah Upin Ipin ini yang menjadi pembasmi virus atau bisa dibilang dokter kali ya gitu. Yaudah, kalau yang ini gitu aja deh ya. Pada intinya kemungkinan Upin Ipin ini mau jadi dokter juga kali ya. Sampai kena masak betul-betul. Kalau tidak, nanti orang makan sakit perut. Dah masak ke ni? Dah wangi. Nah, yang terakhir ini bisa dilihat ya, di saat kampung durian runtuh kedatangan Chef Wan buat acara masak. Dan Chef Wan ini tuh penasaran sama yang ngebuat nasi lemak yang abis dia makan gitu. Akhirnya, Opah, Kak Ros, Upin, dan Ipin ini berbincang-bincang di warung Uncle Mutu. Soalnya kan Opah yang buat gitu loh. Kemudian, biasalah, Upin Ipin ini langsung masuk ke hayalannya gitu, yang menjadi chef. Tapi, si Upin ini menjadi Opah gitu ya. Jadi, chef Opah, terus ada tai lalat juga gitu. Yaudah, untuk yang terakhir ini kurang lebih gitu aja deh ya. Kemungkinan dia mau jadi chef juga, ngalahin Esan kali ya gitu. Nah, itu dia. Kira-kira banyak bukan cita-cita mereka gitu? Yaudah, kalau mereka kan itu semua. Kalau kalian apa nih cita-citanya tulis di komen bawah ya. Kayak Winda Basudara gitu. Siapa yang cita-citanya ingin jadi ini gitu. Dan dibantu share ya, biar ramai yang nonton.